ini kan kita sedang berproses, makanya mungkin pandangan kita akan dimasukkan di dalam dokumen banding. Karena kita sedang berproses dengan EU, tentu kita punya posisi sendiri. Tentu posisi ini akan dibahas di dalam majelis yang banding nanti. Jadi tentu kita akan bahas di sana. Demikian, terima kasih. Kita ini ya, saya tambahkan, jadi kita ini bukan tertutup. Kita akan mempersilahkan, kita ini terbuka, mempersilahkan siapapun dari negara manapun, perusahaan di dalam negeri maupun dari luar, untuk ikut bersama-sama membangun industrinya di Indonesia yang berkaitan dengan nikel, yang berkaitan dengan boksit, yang berkaitan dengan tembaga, yang berkaitan dengan timah. Kita ini terbuka, mau kerjasama dengan BUMN silahkan, mau bekerja sama dengan swasta silahkan, mendirikan sendiri silahkan. Tapi kita ingin yang namanya pajak itu ada di dalam negeri, yang namanya PNBP itu ada di dalam negeri. Kalau kita ikut join, yang namanya dividen itu ada di dalam negeri, yang namanya royalti itu ada di dalam negeri, dan yang namanya kesempatan kerja itu ada di dalam negeri. Yang kita ingat itu, masa enggak boleh. Kita akan terus. Izin Pak Presiden mau bertanya lagi, pendalaman sedikit. Dari selama ini sebenarnya yang menjadi konsumen terbesar dari bauksit mentah Indonesia itu negara mana, dan apakah tidak dianggap kalau di Indonesia itu kan cadangan bauksitnya sekitar 4%, lebih tinggi Vietnam atau Australia lah gitu yang terbesar gitu ya, yang lebih besar. Apakah tidak dianggap itu akan memberikan keuntungan selama proses pelarangan ini terhadap negara tetangga? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika larangan ekspor barangkali ada penurunan terhadap pajak atau devisa atas larangan tersebut, apakah sudah ketahuan nilainya berapa dan seperti apa nilai yang kerugian yang dihasilkan? Dan yang ketiga, untuk detail sedikit Pak, apakah ada kadar tertentu terkait bauksit ini yang dilarang atau semua bentuk mentah bauksit? Terima kasih. Jadi pelarangan seluruhnya bauksit mentah termasuk yang dicuci. Selama ini kan bauksit bisa dicuci kemudian diekspor. Nah sekarang yang dicuci pun tidak boleh, harus diproses di Indonesia, dan itu mulai Juni tahun 2023. Nah saat sekarang jumlah daripada import aluminium oleh Indonesia itu 2 miliar dolar. Jadi tentu dengan adanya pabrik nanti berproses di Indonesia, 2 miliar dolar ini menjadi penghematan devisa. Dan tadi pertanyaan ada negara lain kan sumbernya masih ada negara lain juga yang bisa mensuplai terhadap bauksit, termasuk di Australia. Jadi tentu tidak mengganggu supply chain dari mereka. Karena selama ini ya memang kita ke berbagai negara termasuk Cina dan Australia. Tapi jumlahnya relatif tidak signifikan. Ekspor dalam bentuk pencucian itu antara 500 sampai 600 juta dolar. Jadi itu yang dikompensasi nanti dengan investasi dan juga tadi penghematan devisa yang minimal 2 miliar dolar, dan tadi ekspor yang diperkirakan juga bisa mencapai nilai yang cukup signifikan, sekitar 62 triliun. Biasanya awal-awal memang terjadi penurunan ekspor. Biasanya. Tapi begitu nanti tahun kedua, ketiga, keempat itu mulai kelihatan melompatannya. Ini pengaman kita di nikel seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu, saya sampaikan pada para menteri, jangan bimbang mengenai policy ini. Jadi kita harus yakin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.